فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan dan kesempatan serta kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikmat ini menjadikan manusia itu menjadi lalai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, nikmatani makhdunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang menyebabkan manusia itu menjadi rugi. Bayangkan, diberi nikmat tetapi rugi. Dua nikmat yang bisa menjadikan seseorang itu bumerang, senjata makan tuan. Karena dia tidak memanfaatkan dua nikmat itu sebaik-baiknya. Apakah dua nikmat itu? Yang kebanyakan manusia itu lalai, rugi karena dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihah. Yang kedua wal farah. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua wal farah, nikmat kesempatan. Coba kita merenung sejenak Bapak Ibu sekalian. Banyak di luar kita sana orang-orang yang diberi oleh Allah fisik yang sehat, jasmani yang sehat, tapi tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehatnya untuk maksiat, sehatnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Diberi sehat, tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Masih banyak di luar sana sehat tapi tidak ke masjid, sehat tidak menuntut ilmu, sehat sehari penuh gak zikir, gak sholat duha, padahal cukup waktu, butuh waktu gak sampai 5 menit sholat duha, seharian gak sempat sholat duha. Dikasih sehat tetapi tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, rugi. Sebaliknya wal faragh, nikmat kesempatan, ini juga membuat seseorang itu menjadi rugi. Kenapa? Mari kita merenung sejenak. Betapa banyak di luar sana mereka-mereka yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hidupnya yaitu dipakai untuk sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini. Selain kita diberi sehat, kita juga diberikan kemudahan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi,
dan berakhir dengan melaksanakan sholat Isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Masjid Al-Hidayah, pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mawsu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terbit dengan 3 jilid, yaitu Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada pada larangan seputar akidah, larangan babnya bab tauhid, bab masalah akidah, yaitu tentang yang nomor 7. Karena larangan seputar akidah ini kalau nggak salah tidak kurang dari 16 larangan. 16 larangan, banyak sekali ya. Dan kita masih berada di nomor 7, lanjutan bulan yang lalu. Apa yang nomor 7? Larangan berpikir tentang zat Allah. Larangan berpikir tentang zat Allah. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan catatan saya bulan yang lalu, saya telah menyampaikan yaitu 4 dalil. Masih ingat ya? Ada 4 dalil. Dan saya juga sudah menjelaskan yaitu beberapa penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Tidak ada salahnya saya akan bacakan 1 dalil saja, mengingatkan kita dari materi yang kita sampaikan bulan yang lalu. 1 saja dari 4 dalil yang sudah kami sampaikan semua. Gak mungkin saya baca semuanya karena nanti waktunya akan berkurang. 1 aja untuk mengingatkan, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum ya'tihi syaitan fayaqul man khalaqaka." Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian. Lalu syaitan mengatakan, "Siapakah yang telah menciptakan dirimu?" Pintar syaitan itu. Orang itu digiring oleh syaitan. Yang menciptakan kamu siapa? Pasti kita jawab dalam hati, Allah. Lalu syaitan berkata lagi dalam hati kita, terus yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Begitu juga ini. Lalu dijawab, fayaqul Allah. Allah jawabannya. Fayaqul, ujung-ujungnya syaitan akan berkata, faman khalaqallah. Lalu kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Oh, mulai. Kalau kau diciptakan Allah, langit bumi diciptakan Allah, semuanya pemberi rezeki Allah. Lalu yang menciptakan Allah itu siapa? Itu pintar syaitan ini menghembuskan seperti ini dalam hati kita. Lalu apa kata Nabi? Fa'idha wajada dalika ahadukum, jika kalian menghadapi hal seperti itu, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan apa yang harus kita ucapkan? Amantu billahi wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasul utusan Allah. Fa inna dzalika yudhibu anhu, maka sesungguhnya ucapan itu dapat menghilangkan was-was syaitan. Was-was syaitan akan hilang.
Baik, jadi kita disuruh mengucapkan aku beriman kepada Allah dan semua rasul-rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan pelajaran yang keempat. Nomor 1 sampai nomor 3 sudah saya sampaikan bulan yang lalu. Karena ada 4 pelajaran, betul ya? Ada 4 pelajaran. Lah pelajaran yang keempat malam hari ini. Pelajaran yang keempat malam hari ini. Oh mohon maaf, ada 5 pelajaran. Ada 5 pelajaran. Nomor 1 sampai nomor 3 sudah saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nomor 4 dan nomor 5. Yang nomor 4 Bapak Ibu pelajarannya. Pelajaran yang keempat. Apa perlu diulang sedikit, diingatkan 1 sampai 3? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya. Baik. Yang keempat adalah berhati-hatilah dengan penyakit was-was. Was-was. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu penyakit jiwa yang menimpa pada sebagian manusia adalah perasaan was-was dalam dirinya. Baik was-was itu datang dari bisikan syaitan, ya, atau juga was-was itu dari ucapan-ucapan manusia yang membuat hati nggak tenang. Perasaan was-was, ya. Lalu bagaimana sebenarnya kita menyikapi was-was ini? Baik, saya akan bacakan ayatnya, kita dengarkan ayatnya. Coba Ustadz dibuka Quran surat nomor 7 Al-A'raf. Quran surat nomor 7 Al-A'raf, ayatnya ayat yang ke-20. Kita dengarkan baik-baik. Allah berfirman, Al-A'raf surat yang ke-7, ayatnya ayat 20. Kita dengarkan murotalnya ya, kita dengarkan. Siap terjemahnya Ustaz ya. Al-A'raf yaitu ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat. Jangan dipotong. Ulang lagi Ustaz, jangan dipotong. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Syaitan membisikkan was-was pikiran jahat kepada manusia. Lanjut. Agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Terus. Dan setan berkata, apa kata syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa? Silakan. Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Kurang ajar ya setan ini. Allah itu melarang kalian mendekati pohon ini. Kan yang dilarang mendekati. Kalau makan tidak apa-apa. Ya. Kan yang dilarang mendekati. Mendekati itu nggak boleh. Kan Allah mengatakan kepada Nabi Adam, silakan kamu tinggal di surga bersama istrimu, nikmati buah-buahannya, asal jangan mendekati pohon ini. Yang konon katanya itu namanya buah pohon khuldi, buah khuldi. Sebenarnya penamaan khuldi ini penamaan Israiliyah. Kita nggak boleh memberikan nama buah itu buah khuldi. Oh, nggak ada dalil yang sahih. Kita katakan buah yang terlarang, pohon yang terlarang. Allah mengatakan jangan dekati pohon ini. Syaitan memberikan was-was kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang dilarang itu kan mendekati. Kalau memakan merasakan buahnya kan nggak apa-apa. Kan bukan mendekati, memakan. Ya. Lanjut teruskan. Akhirnya apa? Silakan. Agar kamu berdua, silakan. Agar kamu berdua tidak menjauhi atau kamu berdua tidak menjadi malaikat. Ulang lagi. Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
kurang ajar syaitan. Katanya syaitan, gua ini itu kenapa kok kamu dilarang? Supaya kamu gak jadi malaikat, dan kamu itu supaya tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Seperti itu. Makanya gak apa-apa dimakan. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut. Apa yang terjadi? Maka tanggallah pakaian Adam dan Hawa, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Adam dan Hawa menutupi auratnya dengan daun-daunan surga. Lalu Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Lalu iblis, syaitan, laknatullah alaih, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Diusir oleh Allah dari kerajaan langit. Jadi awalnya tinggal di surga iblis ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berarti syaitan ini suka menghembus-hembuskan was-was, pikiran-pikiran jahat. Baik, nanti kita akan bahas lebih detail. Sekarang Bapak Ibu, supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, masalah was-was ini materinya saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang makna dan hakikat was-was. Was-was ialah ini yang pertama ya, makna dan hakikat was-was. Yang kedua, sumber datangnya was-was. Was-was itu datangnya dari mana sih? Ya, sumbernya dari mana? Kan ada orang itu diam-diam dalam hatinya ada pikiran-pikiran jelek. Ada keinginan melakukan zina, ada keinginan ingin yaitu ngambil miliknya orang, ada pikiran jelek itu ingin korupsi, ada pikiran jelek terlintas dalam hati ingin yaitu menyakiti tetangga dan seterusnya. Ada seperti itu. Ada juga di dalam hati kita ini yaitu kadang-kadang ada suara dalam hati, ini waktunya kamu itu sholat duha. Eman takwan gak sholat duha. Ada kayak gitu. Sehingga yang baik-baik itu ada. Dan nanti kita akan lihat sumber datangnya was-was itu bagaimana. Dan nanti saya akan jelaskan gimana caranya membedakan ini was-was dari syaitan ataukah bisikan hati Ustaz. Ini bisikan hati saya atau was-was syaitan. Itu cara membedakannya gimana? Nanti ya. Makanya nanti kita akan lihat sumber datangnya was-was. Ini materi nomor 2. Materi yang nomor 3, Bapak Ibu, was-was yang dihembuskan syaitan. Apa saja bentuk-bentuknya? Was-was yang dihembuskan oleh syaitan, bentuknya itu kayak apa? Itu materi nomor 3. Materi yang nomor 4, materi yang keempat, beberapa sebab seseorang itu terjerumus dalam perasaan was-was. Kenapa orang itu kok suka was-was? Ada loh orang itu Bapak Ibu sekalian yang dia itu punya perasaan was-was dalam masalah ibadah. Contohnya, kalau sholat itu gak tenang sholatnya. Allah terus diulang-ulang. Ada gak model kayak begini? Ada juga orang itu was-was dalam masalah wudhu, ada masalah ibadah, pokoknya ada. Ya, seperti itu. Contoh, ya kalau masuk kamar mandi, seluruh dinding kamar mandi itu, yaitu kemudian disirami dengan air, semuanya disirami. Jadi basah semua dinding kamar mandi. Ketika ditanya, kenapa kok panjenengan basahi dinding kamar mandi? Lah ya Ustaz, saya itu ya pas itu Ustaz, kan kita ini tidak tahu ada orang mungkin habis pipis Ustaz ya, terus dia membersihkan, mohon maaf kemaluannya pakai tangan, terus tangannya tidak cuci, terus nyentuh tembok. Lah itu kalau kena baju saya kan ya apa Ustaz? Was-was, terlalu berlebihan nih. Udah. Ya seperti itu. Ada orang itu was-was sholat, Allahu Akbar, iki ngentut apa gak gitu. Batal apa gak, koyo ngentut, koyo gak. Ada nggak yang model kayak gitu? Was-was. Apa sebabnya orang itu kok kena penyakit seperti ini apa? Kenapa kok tidak bisa tenang dalam beribadah?
kenapa kok hatinya perasaannya itu selalu gundah, was-was. Baik, nanti kita akan lihat. Nanti itu yang nomor, pembahasan yang nomor berapa itu? 4. Yang nomor 5 adalah cara membedakan antara sikap berhati-hati dengan perasaan was-was. Beda. Sikap berhati-hati dengan perasaan was-was. Sebab orang-orang seperti ini, kalau kita nasihati, selalu alasannya, contoh ini, contoh, ya, dia tadi di jalan itu ada genangan air, sepeda motor lewat, seret, kena, anunya ini, sedikit celananya kena cipratan, was-was. Iki ngono banyu najis, banyu selokan apa banyu anu ya iki. Aduh, kita kayak sembahyang tak pakai sholat ini sah, apa was-was. Kalau kita nasihati, kenapa Anda was-was? Gak usah was-was. Loh Ustaz, ini dalam bentuk hati-hati Ustaz. Sebab kalau tidak hati-hati nanti sholat saya itu tidak bisa diterima. Nah, caranya gimana membedakan sikap hati-hati sama was-was? Ya, makanya orang itu kalau dia tahu ilmunya, itu ya, maka dia tidak akan was-was hidupnya. Enak aja. Gimana nanti? Nanti saya akan jelaskan cara membedakan sikap berhati-hati dengan perasaan was-was. Ya baik, ibu-ibu juga begitu misalnya, roknya kan panjang, nyeret kadang-kadang. Terus ada jalanan yang ada genangan air. Mau tidak mau ujung daripada yaitu busananya itu terkena air tersebut. Aduh, kok rada teles ya, ini banyu apa ya? Ini kalau airnya air selokan. Lah selokan ini kan ya najis, kotoran. Aduh, tak kayak sholat ini siapa? Bingung. Ini apa? Diucek apa enggak? Ini ya apa? Bingung. Gimana caranya orang itu enggak tenang ibadah? Itu syaitan. Datangnya dari syaitan. Lah solusinya sabar, nanti solusinya. Sabar ya. Yang keenam, terapi penyakit was-was. Iya, harus diterapi. Ada terapinya. Nomor 1 ruqyah, nanti terapinya harus diruqyah. Orang yang was-was itu harus diruqyah. Ya, nanti terapinya ada 5. Terapi penyakit was-was. Suka was-was hidupnya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas yang pertama. Apa tadi yang pertama? Terkait dengan penyakit was-was. Makna dan hakikat was-was. Para alim ulama mendefinisikan was-was banyak sekali. Saya ambilkan satu saja menghemat waktu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Nadratun Na'im di juz yang ke-11, beliau rahimahullah mengatakan was-was itu adalah, nah ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, was-was itu adalah sesuatu yang dilemparkan secara halus ke dalam jiwa. Sesuatu yang dilemparkan secara halus di dalam jiwa atau hati manusia, bisa dengan suara yang halus yang tidak bisa didengar oleh bisikan, kecuali dibisikkan. Ya, suara yang halus yang tidak bisa didengar kecuali yang dibisikkan, ya, atau juga tanpa suara, sebagaimana waswas syaitan kepada hambanya. Sesuatu yang dilemparkan oleh syaitan, intinya begitu, ke dalam hati manusia, yang suara itu gak bisa didengar, oleh telinga gak bisa didengar, dan itu dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati manusia, sehingga menyebabkan orang itu menjadi was-was. Entah itu berupa pikiran-pikiran yang jelek yang terlintas, ya, seperti itu. Ini enak ibu-ibu ini, enak kapli yang ini. Itu ya, daripada nganggur kayak ini bisa enaknya harus. Ya, kok bosen ya nonton YouTube. Dalam hati itu yang lagi viral, selebriti apa? Ya.
mulai bisikan-bisikan. Ya, seperti itu. Hati-hati, ya. Ini dari syaitan. Baik, kita lanjutkan sekarang, itu makna atau hakikat was-was. Sekarang kita lihat nomor 2, sumber datangnya was-was. Ada 2. Was-was itu sumbernya ada 2. Hanya 2. Yang pertama dari jin dan syaitan. Yang kedua dari manusia. Sumbernya was-was itu dari 2. Cuma 2 ini. Yang pertama jin dan syaitan. Yang kedua adalah manusia itu sendiri. Mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat nomor 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 112. Al-An'am 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan murattalnya. Al-An'am 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami jadikan musuh yang terdiri dari setan, manusia dan jin. Berarti setan itu ada 2. Dari setan manusia dan jin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Ada 3 makhluk ini ya. Ada 3 makhluk mungkin yang bikin kita rancu itu, bingung. Yang pertama itu jin, yang kedua iblis, yang ketiga syaitan. Ada jin, ada iblis, ada syaitan. Gak usah bingung. Yang pertama jin. Jin ini diciptakan oleh Allah dari api. Ada di dalam surat 15 Al-Hijr itu ya. Ada jin dari api. Dan jin ini Bapak Ibu sekalian, yaitu dibagi 2. Ada jin itu yang muslim, ada jin yang kafir. Ada jin muslim, ada jin yang kafir. Mana dalilnya jin itu ada yang muslim, ada yang kafir? Dalilnya di surat Al-Jin. Nanti dibuka sendiri aja. Surat Al-Jin ayat 14. Nanti dibaca sendiri. Terus yang jin muslim, jin dibagi 2. Ini ya kalau mau dipakai diagram, jin dibagi 2. Jin muslim, jin kafir. Selesai ya. Yang jin muslim dibagi 2 lagi. Yang jin muslim, ada jin muslim yang taat, ada jin muslim yang tidak taat. Ada ya kayak manusia. Ada Islam KTP, ada Islam yang takut. Kayak gitu, sama. Di mana ini dalilnya? Ada jin muslim yang taat beribadah, ada jin muslim yang tidak taat. Suratnya sama. Surat Al-Jin ayat 11. Kalau yang ayat 14 muslim sama kafir, kalau yang ayat 11 taat sama gak taat. Jin itu. Nah, itu. Paham sampai di sini? Kelar, selesai. Sekarang yang kafir, jin kafir. Jin kafir itu siapa? Iblis. Loh, berarti iblis itu bagian dari jin. Anak turunan, iya. Iblis itu bagian dari jin. Di mana dalilnya? Al-Kahfi. Baca Ustaz, surat nomor 18. Al-Kahfi ayat 50. Ayo coba kita dengarkan surat nomor 18 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, surat Al-Kahfi itu ya. Surat nomor 18 itu kan. Itu Al-Kahfi. Ya, silakan Ustaz. Ya, langsung aja kita dengarkan ayatnya, ayat ya betul, insya Allah. Dan ingatlah ayat yang ke-50. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Baik, kita dengarkan ya sebentar. Ayatnya 50. Nah ini. Sujudlah. Sebentar, murotannya kita dengarkan ya. أفتتخذونه
Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Apa itu firman Allah kepada malaikat? Sujudlah kamu kepada Adam. Terus, maka mereka bersujud kecuali iblis. Lanjut poinnya Ustaz. Dia adalah dari golongan jin. Ulang lagi Ustaz kalimat itu. Maka mereka ulang lagi. Dia adalah dari golongan jin. Iblis adalah golongan jin. Jin yang mana ini? Yang kafir. Terus apakah iblis sama jin punya anak keturunan? Lanjut Ustaz, teruskan. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Terus, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Baik, berarti jin punya turunan, iblis punya anak keturunan, berkembang biak, beranak pinak. Iblis banyak anaknya, dan dia tidak mati kecuali nanti di hari kiamat. Baik, jin sudah, iblis sudah, setan sekarang. Makhluk yang nomor 3. Siapa Ustaz setan ini? Setan ini dibagi 2. Setan ini, ada setan itu dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan jin itu siapa? Ya ini bagian dari anak buahnya iblis. Karena iblis itu punya bala tentara, ya syaitan ini, ya. Sedangkan setan dari kalangan manusia, orang-orang yang memiliki pemikiran atau suka mengajak seseorang kepada maksiat, keburukan, itu syaitan. Makanya setan lebih kompleks daripada jin sama iblis. Jin sama iblis itu jelas, makhluknya dari api. Nah kalau syaitan, manusia bisa jadi setan kalau dia mengajak kepada kemungkaran. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, bahkan setan ini juga bukan hanya dari manusia. Ada hewan-hewan khusus yang itu kata Nabi jelmaan syaitan. Contohnya, Nabi memerintahkan kita untuk membunuh setiap anjing yang berwarna hitam legam. Anjing hitam legam, tidak ada warna di tubuhnya kecuali warna hitam semuanya. Kata Nabi, andai kata anjing itu bukan ciptaannya Allah, aku perintahkan agar semua anjing itu untuk dibunuh. Tapi karena anjing itu ciptaannya Allah, bunuhlah yang berwarna hitam legam saja. Kenapa? Karena itu jelmaan syaitan. Terus apa lagi yang harus dibunuh? Ular hitam, ular berderik ekornya yang hitam. Nah ini syaitan. Nabi mengatakan kalau rumahmu kemasukan ular, maka jangan langsung dibunuh, diusir aja. Itu yang pertama. Hari kedua dia datang, usir kata Nabi. Hari yang ketiga dia datang, usir. Hari keempat dia masuk lagi, bunuh. Karena itu syaitan kata Nabi. Sebab kalau hari pertama terus kemudian kita bunuh, itu kata Rasul, jangan-jangan itu adalah makhluk-makhluknya Allah yang saleh, jin-jin yang saleh. Makanya diam aja, disingkirkan aja. Mungkin pakai apa, kayu atau apa. Pokoknya dia harus keluar dari rumah kita. Pulang. Kalau balik lagi hari kedua, usir lagi. Hari ketiga balik kata Nabi, usir lagi. Hari keempat bunuh. Kenapa? Karena dia adalah syaitan. Terus apa lagi? 5 hewan. 5 hewan yang wajib dibunuh sekalipun di tanah haram. Meskipun di Mekah, meskipun di Madinah, wajib dibunuh sekalipun pakai baju ihram. Karena 5 binatang ini binatang fawasik, binatang perusak, dan ini syaitan. 5 ini. Apa itu? 1 tikus. Yang kedua cicak. Itu rumah kalau banyak cicaknya bahaya. Ya, seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, burung gagak. Yang keempat burung elang. Yang kelima kalajengking. Ini 5 hewan fawasik yang harus dibunuh. Ya, kalau ketemu itu. Nah, tikus ya, jangan dipelihara, malah melihara ini. Yang lucu itu apa itu? Hamster. Malah dibeli hamster kayak lucu-lucuan. Loh, ini disuruh bunuh. Ustaz kan putih, kan bukan hitam. Yang hitam itu cuma anjing. Hamster gak masuk. Ustaz putih meskipun hamster pink sekalipun. Heran saya. Ini gak boleh. Ini adalah binatang
binatang perusak. Itu. Loh Ustaz, ada nggak Ustaz yang nggak boleh dibunuh? Ada yang nggak boleh dibunuh. Nggak boleh. Satu kata, nggak boleh dibunuh kata. Malah dijadikan suiki. Kata nggak boleh dibunuh. Yang kedua semut, semut nggak boleh dibunuh. Loh Ustaz, semutnya semut merah loh Ustaz, meskipun semut pink sekalian deh, nggak boleh dibunuh semut. Nah terus gimana? Disingkirkan aja, disapu. Ya balik lagi Ustaz, nggak apa-apa. Tak kasih kapur Ustaz, kapur. Apa-apa, asal jangan dibunuh. Ya asal jangan dibunuh, disingkirkan aja, disingkir aja. Jangan disemprot atau apa, jangan. Ya seperti itu. Ini yang kedua semut. Yang ketiga burung hudhud, nggak boleh dibunuh. Yang keempat burung surak. Apa ini burung surak? Burung surak ini persis mirip persis seperti kutilang, gentilang. Mirip, ada hitamnya, ada abu-abunya. Mirip, itu nggak boleh dibunuh itu. Ya, kenapa katak sama semut itu tidak boleh dibunuh? Karena hewan yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Suaranya katak itu zikir, Bapak Ibu. Ya, sedangkan zikirnya malaikat itu petir. Petir itu zikir malaikat, beledek itu zikirnya malaikat. Ya, oleh karena itu ini menunjukkan hewan-hewan yang perusak, dan ini adalah syaitan. Jadi setan itu tidak harus jin atau iblis, ya enggak, tetapi bisa hewan, ya bisa manusia yang berwatak syaitan, bisa juga yaitu diantaranya adalah apa tadi? Selain manusia yang berwatak syaitan, hewan-hewan tertentu, dan termasuk yaitu diantaranya dari jenis iblis atau dari jenis jin yang tidak taat tadi. Baik, kita lanjutkan. Berarti sampai di sini panjenengan sudah tahu bahwasanya sumbernya waswas itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Jin dan syaitan. Yang kedua dari apa tadi? Bagaimana sumbernya? Manusia. Dalil yang lain, insya Allah panjenengan hafal surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan waswas dalam dada manusia dari golongan jin, wan nas dan manusia, jin dan manusia. Baik, sebelum kita lanjutkan materi nomor 3, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita, masuk nomor 3. Was-was yang dihembuskan syaitan. Was-was yang dihembuskan syaitan ada 7, Bapak Ibu. Ada 7 perkara yang syaitan selalu menghembuskan was-was dalam hati kita. 7. Yang pertama dalam masalah akidah. Masalah akidah. Contohnya masalah akidah, dalilnya sudah kami bacakan bulan yang lalu. Contohnya kita dengarkan aja ya, dalam masalah akidah di antara dalilnya adalah yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Atau yang tadi saya baca saja dah, yaitu riwayat Imam Ahmad tadi. Ya, riwayat Imam Ahmad tadi, di mana dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum ya'tihi syaitanu fayaqul man khalaqaka. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kalian lalu mengatakan, siapa yang telah menciptakan dirimu? Fayaqul, ia menjawab, Allah. Fayaqul, syaitan menghembuskan lagi dalam hati kita, faman Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi, faida wajada dzalika ahadukum, jika kalian mendapati hal seperti ini, maka hendaklah hendaklah kalian mengucapkan amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul utusan Allah. Fa inna dzalika yudhibu anhu, sesungguhnya ucapan itu dapat menghilangkan was-was syaitan. Jadi dalam masalah akidah dihembuskan, digiring kita. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Kalau ini siapa? Kalau itu siapa yang menciptakan? Terakhir, lah kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Nah itu namanya was-was dalam masalah tauhid, masalah akidah. Nomor 2 sekarang, kan ada 7. Dalam masalah sholat, ibadah, terutama sholat ini, masalah ibadah, terutama sholat, syaitan memberikan was-was, hembusan. Ayo dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, saya carikan aja. Nomornya yaitu 240. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 240. Yaitu disebutkan di dalam hadis. Ya. Nah ini ketemu ya, 240 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Silakan Ustaz dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila adzan untuk salat dikumandangkan, apabila adzan telah dikumandangkan, lanjut, setan melarikan diri terkentut-kentut. Baik, syaitan itu lari sampai buang angin, terkentut-kentut. Memang takut, syaitan paling takut sama adzan. Ya, makanya kalau kita pas lagi sendiri merinding, ya, kita rasa ada sesuatu yang gak enak, adzan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, apabila kita lagi sendiri, seperti ada seseorang yang memanggil kita. Ya, misalnya seorang anak lagi sendiri, seperti ibunya manggil dia. Lalu dia bilang sama ibunya, ibu tadi manggil aku tak? Ibu mau nyeluk aku tak? Ibu manggil aku? Enggak, ibu gak nyeluk. Oh kok kaya ono fungsi nyeluk. Nah itu setan. Setan memanggil kita. Seperti kita lagi sendiri, ada yang memanggil kita. Maka kata Nabi, kalau kau sudah seperti itu ada, ya gak usah lagi main pengeras. Oh gak usah, nanti hanya kena dalil lagi, ya. Gak tahu bukan anjing lagi nanti. Ya, seperti itu. Ya apa ya? Seperti itu. Nanti kena dalil lagi. Bukan biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu aja, sir aja. Adzan tadi, adzan. Untuk menghilangkan gangguan itu. Setan paling takut sama adzan. Makanya kata Nabi, ketika adzan, setan itu keluar dari masjid. Ya keluar, takut sampai terkentut-kentut.
Ya, makanya kata para alim ulama, bukan para ulama, Nabi pernah mengatakan, jangan keluar masjid kalau sudah ada. Jangan. Katanya para ulama, akibatnya nanti seperti setan. Karena setan itu kalau dengar adzan lari keluar dari masjid. Lah kok ini ada orang di masjid dengar adzan malah keluar. Ya kayak setan. Kecuali karena udzur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh syariat. Buang hajat, memperbaharui wudhu. Ustadz saya itu habis adzan keluar karena ada telepon. Ustadz penting ini, saya nerima telepon. Nah, nanti setelah sholat. Nggak masuk kategori ini. Ya. Di rumah ada tamu soalnya Ustadz. Nah, sholat dulu. Ya, baru kemudian seperti itu ya. Jadi kecuali udzur syar'i penting ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Terus Ustadz, lanjutkan. Belum kelar itu. Terus sampai di mana? Dari mana itu? Ayo dibaca. Sampai dia tidak mendengar adzan. Nah, terus Apabila diselesaikan, dia datang. nah, adzan kalau sudah tuntas datang. Kayak sekarang ini datang dia. Ini kan habis adzan. Datang. Kurang ajar syaitan ini. Terus kalau iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kalau iqamah enggak perlu pakai pengeras suara. Iqamah itu untuk orang di dalam masjid syariatnya sebenarnya. Saya kalau dalam masalah ini setuju saya, ya. Jadi nggak perlu iqamah itu nggak perlu pakai mic luar, cukup mic dalam. Kenapa? Kalau adzan itu syiar Islam, menyuruh orang untuk yaitu waktunya masuk sholat. Adapun kalau kalau iqamah itu memberitahukan kalau sholat akan didirikan. Jadi berarti iqamah itu khusus yang ada di dalam masjid saja, karena sholat mau didirikan, bukan untuk yang di luar. Itu ya. Baik, kalau ini masalah ini diatur, baiklah, apa-apa. Tapi kalau adzan, ya, maka ini syiar Islam, ya syiar Islam. Baik, terus, nggak usah bahas itu ya, nanti tambah panjang. Lanjutkan, ya. Nanti viral lagi nanti. Ya silakan. Ayo. Apabila iqamah dikumandangkan. Nah, kalau iqamah dikumandangkan, maka dia melarikan diri. Ya, lari lagi dia kalau iqamah. Terus Apabila iqamah diselesaikan, dia datang lagi. kurang aja. Kalau sudah iqamah datang lagi dia. Datang. Terus kemudian Sehingga dia mengganggu kekhusyuan seseorang. terus lanjut. Dia menggodanya. Terus Ingatlah ini, ingatlah itu. Duh, setan goda manusia. Kan kayak ini duit mana? Allahu Akbar. Oh iya tak dikit dulu duit ya. Mulai. Syaitan, ya seperti itu. Ya Allah, bengi mangan opo ya? Oh ya ini goreng enak, lalapan enak, lele pecel lele ya Allah. Salat mikirin makanan, ya itu syaitan, dia mengembuskan, ya mengembuskan seperti itu. Nah hati-hati. Nah, jadi gimana caranya orang itu sholatnya nggak khusyuk sehingga lupa ayat, lupa jumlah rakaat. Wah ini gara-gara syaitan. Itu nomor 2 nih. Dia mengembuskan nomor 2 masalah ibadah. Yang nomor 3 masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Wow, paling getol syaitan. Masalah ini nomor 3 masalah hubungan laki-laki dengan wanita. Dihembuskan. Mana dalilnya? Saya bacakan aja ya, Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi ya, disebutkan di nomor hadis 1172 dan 1171. Saya bacakan aja. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 1172 dan 1171. Apa kata Nabi? La taliju alal mughibat. Janganlah kalian masuk kepada perempuan-perempuan yang ditinggal pergi suaminya. Jangan masuk ke rumahnya wanita yang wanita itu yang rumah itu gak ada suaminya. Jangan. Kenapa? Fa inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam. Karena sesungguhnya syaitan itu mengalir pada diri kalian sama dengan mengalirnya darah di tubuh kita. Oh, apa itu kata syaitan? Ijenan ya itu ijenan. Itu candaannya orang itu. Itu
kaya edek niku ya lho perhatian kaya niku ya. Mulai seperti itu. Ditambah lagi. Sudah jangan ditambah lagi ya. Itu juga ambusan dari syaitan juga. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti itu. Enggak usah. Jadi kalau kita ke rumah seseorang atau telepon yang angkat perempuan, enggak usah diperpanjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, afan ukti, afan. Iya. Nanti anak telepon lagi. Anak mau ngomong sama suami antum. Assalamualaikum. Selesai. Seperti itu. Lah kadang-kadang masalahnya sekarang ini yang berani perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, apa ini suaminya ada? Saya ini telepon ini misalnya. Suaminya ada. Suami saya Ustadz lagi di kamar mandi. Begitu nanti 10 menit lagi atau 15 menit lagi saya telepon lagi. Assalamualaikum. Ustadz sebentar Ustadz. Itu ya. Ya Allah Ustadz, lama enggak talim sampai kapan saya Ustadz. Ya Allah. Suaranya enak bisa gitu. Iya, enak suaranya gitu. Hati-hati, setan itu bisa mengalir ke tubuh seseorang seperti aliran darah. Dengar suaranya kok, wanita lewat itu aja. Anjing. Hati-hati, makanya jangan suka cangkruk di jalan. Iya, nanti ada wanita lewat jamin-jamin. Jangan konde gitu. Astagfirullah. Nggak boleh. Makanya jangan suka cangkruan, jangan suka jalan jangan suka duduk di pinggir jalan. Maksud saya, jangan di rumah saja atau di masjid. Iya. Baik. Baik, jadi hati-hati, ya hati-hati. Kadang-kadang pertanyaan. Ya. Afan Ustaz mau bertanya. Ya, saya baru saja selesai iddah. Ya, dia memberitahu baru selesai iddah. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau wanita itu kerja di luar rumah karena untuk membiayai yaitu anak-anaknya dan seterusnya. Ya Allah, nggak usah ditunjukkan begitu. Ya, langsung aja pertanyaan, nggak usah dikasih tahu saya selesai iddah, nggak usah lah. Kenapa? Memberitahu. Nggak usah. Ya. Jadi dalam hal ini hati-hati Pak ya. Hati-hati. Kadang-kadang ibu-ibu juga begitu. Soker. Apa soker itu? Sok peduli. Ya contoh. Dia di depan rumah lagi nyapu. Ternyata yang lewat adalah RT-nya. Yang nyapa yang duluan. Kadang-kadang perempuan. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok sendirian Pak RT? Iya tadi ada rapat tadi itu. Mampir loh Pak RT. Maksudnya itu grafia. Maksudnya itu apa? Supel gitu ya maksudnya. Tapi kebelablasan. Nanti sama pelijo juga begitu. Sama pelijo. Ya Allah mas ini kok gak iya bu tanggal merah. Sampai aku gak masak mas. Sampai tak ngapain? Apa perlu delay wong ini? Apa? Nggak usah. Makanya sebagai seorang suami harus tegas. Kalau istri seperti ini tanya, ngapain mau tanya sama dia? Kemarin kau udah jualan, ngapain? Dia mau jualan, nggak bodolan, urusannya. Apa maksudnya kau tanya seperti itu? Gitu. Lah kadang-kadang suami zaman sekarang tidak. Ya gitu itu Ustaz ini saya. Subhanallah. Ya bukan, setan itu mengalir di tubuh manusia. Hati-hati Pak. Ini ya, tolong tuh ya. Nanti teman sekantor satu ruangan bukan makanya. Ini bahaya seperti ini, bahaya. Hati-hati ya. Ini nomor 3 dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Ini nomor 4 dalam masalah sodako. Setan datang lagi masalah sodako. Ya apa caranya orang itu nggak mau sodako di masjid? Itu. Tapi kalau urusan duniawi, berapapun keluar. Ya, mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu suratnya surat Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, Al-Baqarah 268.
Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, Al-Baqarah 28. Silakan. Setan menjanjikan atau menakuti kemiskinan kepadamu. Kalau kau sumbang semua itu, terus untuk anakmu apa? Untuk istrimu gimana? Ya apa caranya orang ini gak saudara? Ditakut-takuti kemiskinan. Seperti itu. Terus lanjut. Dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Loh, kikir, bakhil. Kan ada yang seperti ini. Kalau sama orang lain, royal. Sama keluarga sendiri, bakhil, pelit, kikir. Nggak boleh. Ini was-was dari syaitan. Seperti itu. Ya, was-was dari syaitan. Apalagi kalau ada konflik keluarga, konflik dengan keluarga, konflik dengan keluarga. Misalnya sama adiknya atau sama omnya, tantenya, konflik. Si istri ngomong, ayo mas, percuma mas. Ya, kon bantu percuma kamu bantu. Kon gak ono api ya mas. Mending bantu wong liya daripada dulur dhewe. Oh, ini syaitan. Padahal kalau kita punya rezeki yang harus diutamakan, itu keluarga, bukan orang lain. Sekalipun dia menjengkelkan, tetap kita bantu. Ya, seperti ini. Jadi banyak yang kayak begini. Gimana caranya orang itu kikir, bakhil dengan keluarga. Jadi ya. Baik, terus kemudian yang nomor 5 dalam masalah jihad. Masalah jihad, mana dalilnya setan menghembuskan was-was ketika masalah jihad. Ali Imran surah nomor 3 ayatnya 155. Siapkan Ustaz, ayo cepet dikit. Ali Imran 155. Kayaknya gak cukup ini waktunya ya. Ali Imran 155. Kita dengarkan murotalnya. Allah SWT berfirman, silakan Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. lanjut. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dihembuskan was-was ketika jihad. Kalau kamu nanti meninggal, apa kamu gak kasihan sama istri anak-anakmu? Terus kemudian kalau nanti meninggal, bagaimana kehidupan istri dan anak-anakmu? Seperti ini. Terus kalau kamu misalnya jihad, terus kamu meninggal, kamu nanti begini. Gimana caranya dia gak ikut jihad? Gimana caranya dia takut di medan pertempuran tersebut? Nah, ini masalah jihad. Terus nomor 6 dalam masalah zikir. Masalah zikir, kita lihat firman Allah surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah, surat nomor 58. Al-Mujadilah, surat nomor 58, ayatnya 19. Ayat 19. Allah berfirman, kita dengarkan murotalnya. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Silakan. Setan telah menguasai mereka, Terus, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. nah mereka gak zikir, melalaikan zikir, melalaikan Allah. Lanjut. Mereka itulah golongan setan. Loh, mereka itulah teman golongan syaitan. Terus, Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. loh seperti itu ya. Wong jangan kan begitu. Lagi taklim ini, lagi taklim. Banyak yang kayak begini. Terutama akhwat ini, ibu-ibu lagi taklim ini, temannya serius ini, dengarkan. Ternyata temannya ini yang satunya duduk sampingnya itu bukan mencatat apa yang disampaikan oleh ustadznya. Ternyata buka lapak, buka Shopee, buka apa.
Gitu ya. Terus bilang sama temennya, Mbak, iki loh, iki wingi iki gratis ongkir ini, api bareng. Orang ini lagi serius dengarkan, akhirnya konsentrasinya menjadi yaitu ya, menjadi goyah, sehingga dia lihat, oh iya, nyatet lagi, nanti lagi, lah ada iki Mbak, iki wingi ini. Tolong kalau duduk sama orang seperti ini, tolong diucapkan aja, A'udzubillah. Gak usah ras-ras, gak usah. Ya, karena setan itu ada dua, ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia yang suka melalaikan orang dari mengingat Allah. Nah, ini hati-hati. Yang terakhir nomor 7 dalam masalah bid'ah, dalam masalah bid'ah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Ya, al ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih disukai iblis daripada zina, daripada judi, daripada makan riba, minum khamr, daripada yang lain. Lebih disukai iblis. Kenapa? Al-maksiyatu yudabu minha. Orang yang melakukan perbuatan maksiat mudah diajak tobat. Lihat pelaku maksiat, apapun agamanya, meskipun bukan Islam, meskipun non muslim, orang-orang kafir, kalau diajak tobat, diingatkan, Mas, yang Anda lakukan ini masa gak ono Mas, kitab sampean ini dilarang, masa gak ada? Iya memang dilarang. Apapun itu, judi, zina, di kitab mereka juga dilarang. Itu tanya, kalau diajak tobat Mas, mau kapan lagi sampai seperti ini? Mudah diajak tobat, diingatkan. Tapi pelaku bid'ah, wal bid'atu la yudabu minha. Pelaku bid'ah susah diajak tobat. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu masa gak boleh zikir, masa gak boleh malam Jumat ojo iki, masa gak boleh yasinan, masa gak boleh. Kan sih penting api daripada nganggur gak ngapain. Mereka mengklaim itu baik menurut mereka, belum tentu baik menurut Allah dan Rasul. Jadi barometernya itu jangan kita, barometernya itu Allah dan Rasul. Ada enggak tuntunannya? Ya enggak ada, selesai. Lah Rasul diutus itu untuk apa? Ya untuk kita ikuti. Kenapa Anda enggak ikut Rasul? Ya, makanya bid'ah ini was-was. Ya, was-was dihembuskan oleh syaitan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktunya, ini gimana ini? Masih panjang ini ya. Ini ya. Ya bulan depan nggak mungkin ya ketemu karena terawih ya. Karena terawih ya. Berarti kita ketemu insya Allah iya bulan-bulan Mei. Terakhir aja saya tutup, yaitu saya ingin menekankan, yaitu tadi yang saya janjikan. Apa bedanya Ustaz? Itu was-was dari syaitan atau bisikan hati? Apa bedanya? Bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang dihembuskan itu adalah yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang muka-muka, kepingin judi, kepingin apa ini, zina, ya, kepingin minum khamr dan seterusnya, macam-macam lah, ya, kepingin melakukan kemungkaran, kepingin korupsi, kepingin ngambil hartanya orang, kepingin nilep hartanya orang, dan macam-macam lah, macam-macam. Itu berarti dari syaitan, ya, atau korin yang menyertai di dalam diri kita ini, yang selalu mengarahkan kepada yang buruk-buruk. Atau bisa jadi yang kedua, bukan dari syaitan atau dari korin, bukan, tetapi dari manusianya sendiri yang memiliki amaratu bisu. Karena ada jiwa itu yang mengajak kepada keburukan. Surat Yusuf itu kalau nggak salah, ayat 53. Sesungguhnya jiwa itu ada yang menyuruh kita pada yang buruk. Kenapa Ustaz? Orang itu kok hatinya selalu arahnya ke buruk-buruk? Karena dia tidak pernah dilatih selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang ada di dalam hatinya itu mesti elek dong, mesti buruk dong. Ya, jadi bisa jadi dari syaitan atau korin, atau bisa jadi dirinya sendiri
yaitu yang suka mengarahkan dirinya kepada yang buruk. Lah terus Ustaz, kalau suka nginget ke dalam hati, wayah baca Quran, hari ini kamu belum baca Quran, gak eman tak? Waktumu kamu pakai terus main HP, main game, apa ndak eman? Wayah zikir, waktunya baca Quran, kan bagus ya kayak gini. Itu dari mana? Malaikat menggembuskan dalam hati malaikat. Atau yang nomor 2, jiwanya sendiri, yaitu yang selalu, yaitu mengajak kepada kebaikan. Ustaz, gimana Ustaz ya caranya kita itu supaya dalam hati kita bisikannya itu bagus? Ya dilatih mulai sekarang, selalu berniat keinginan untuk melakukan yang baik-baik terus, sehingga pada saat kita sendiri keinginan bisikan itu arahnya mesti yang baik. Ya Allah, suwe aku gak nyambangi wong tuwa. Ya Allah, lama aku gak lihat bapak, gak lihat ibu, gak telepon. Ya Allah, bagus ini bisikan dari malaikat, bagus. Ya Allah, saya mulai kemarin belum sodako, kemarin Jumatan ya gak sempat masukkan uang. Ya Allah, saya seminggu ini, sepekan ini gak tahajud sama sekali aja. Insya Allah kok nanti malam insya Allah. Bagus ya kayak begini. Keinginan yang selalu baik, malaikat itu. Atau yang nomor 2, memang jiwanya itu menyuruh kepada kebaikan. Itu harus dilatih, terus dilatih. Paham sampai di sini ya? Harus dilatih. Tapi kalau selalu arahnya ke baik, aku habis taklim ini soal nonton telenovela, habis nonton film, ya. Itu film, terus kemudian insya Allah nanti apa, nggak ada satupun ibadah, bahaya itu, bahaya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, hati kita selalu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang subur, hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita beserta keluarga kita dan orang tua kita sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jauhkan kita dari bisikan-bisikan iblis syaitan laknatullah alaih. Semoga selalu yang ditanamkan dalam hati kita adalah kebaikan-kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan insya Allah bulan depan kita libur ya karena Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, insya Allah hari ini, malam ini atau besok adalah hari terakhir di bulan Rajab, hari terakhir bulan Rajab, sehingga besok malam, Kamis malam Jumat adalah 1 Sya'ban insya Allah. Memangnya ada apa Ustaz Sya'ban? Perbanyak puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah. Sekalipun tidak ngebleng, karena Nabi tidak pernah ngebleng. Ya, kalau ngebleng itu Ramadan saja Nabi itu. Kalau Sya'ban itu memperbanyak, tapi tidak harus ngebleng. Ya silakan puasa Daud saja, sehari puasa sehari tidak. Atau kalau tidak kuat Senin Kemis, atau kalau tidak kuat Senin Kemis ditambah, atau kepingin nambah Senin Kemis plus Ayyamul Bid. Nah gitu aja, seperti itu semampunya. Tapi perbanyak puasa. Tujuannya apa? Untuk melatih kita supaya tidak kaget kalau ketemu sama Ramadan nanti. Dilatih dengan puasa. Yang nomor 2 tujuannya apa? Seperti sholat, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ramadan juga begitu. Qobliyahnya Ramadan, Sya'ban, banyak puasa sunnah. Ba'diyahnya Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Seperti ini. Ya, mirip seperti sholat, ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka ayo, berarti hari Jumat sudah mulai puasa sunnah. Boleh Ustaz mulai Jumat puasa, boleh. Kalau memang puasanya disyariatkan, puasa Daud kan disyariatkan, boleh. Atau bayar utang Ramadan bagi ibu-ibu yang punya utang Ramadan tahun yang lalu, maka perbanyak puasa, banyak sholat. Karena memang Nabi selalu memperbanyak sholat di bulan Sya'ban. Demikian, saya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah ketemu pada kajian-kajian berikutnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.